Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah Bapak Ibu, para jamaah rahimani wa rahimakumullah yang tergabung di dalam Yayasan Ashabul Hijrah Indonesia. Kita tentu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang baik ini kembali kita dipertemukan untuk melanjutkan pembelajaran bersama kita bersama guru kita Ustadz Muhammad Nur Yasin untuk melanjutkan kajian rutin kita mengenai kitab Tauhid. Menurut catatan kita bersama, alhamdulillah di malam hari ini kita akan memasuki bab yang baru yaitu bab ke-16. Di dalam buku kita halaman 58 tertulis dengan judul Keadaan para malaikat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling perkasa dan rasa takut mereka ketika turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah judulnya sangat panjang dan tentu akan diurai oleh guru kita Ustaz Muhammad Tur Yasin Al-Sihafidhullah taala. Baik Ustaz, kita mulai kajian kita. Insyaallah setelah kajian mungkin jika ada Bapak Ibu yang akan bertanya bisa dicantumkan melalui kolom chat atau bisa raise hand. Baik. Tafadhal Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, eh, para jemaah rahimakumullah, sahabat ashabul hijrah, kajian kita berkelanjutan membahas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jamil muslimina wal muslimat amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sudah diinformasikan, kita sekarang memulai bab 16. Judulnya adalah keadaan para malaikat sebagai makhluk Allah yang paling perkasa dan rasa takut mereka ketika turun wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Biasanya nanti dibantu Ustaz Muhammad Ramdhani, ada slide-nya, nah ini sudah kelihatan. Ini judulnya. Kita memulai dari surat Saba ayat 23. Kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Tafadhal Ustaz. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Barakallahu fiik. Kita perhatikan ayat ini. Allah menginformasikan kepada kita bahwasanya para malaikat sangat takut. Kenapa? Kapan? Sangat takut ketika Allah berfirman. Sangat takut ketika Allah berfirman.
Tafsir ayat ini bisa kita ketahui pada Sahih Bukhari yang berikutnya. Tetapi sebelum kita bacakan tentang tafsir ayat ini, satu poin besar yang kita ambil dari judul ini adalah para malaikat saja, makhluk yang sangat besar dan sangat dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana dengan selain malaikat yang tentunya mereka kecil kok diberikan peribadahan? Atau mereka sendiri yang justru meminta agar manusia menyembah dirinya? Maka ini sesuatu yang kontradiktif. Padahal para malaikat, makhluk Allah yang sangat besar, yang sangat perkasa, sangat kuat, dan sangat dekat kepada Allah Azza wa Jalla, takut kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya penghambaan, maka diberikan suatu persembahan ibadah. Tidak pantas makhluk selain malaikat itu juga peribadahan. Baik, sekarang kita akan melihat tafsirnya pada hadis Sahih Bukhari dari Abu Hurairah. Kita bacakan matanya, nanti seperti biasa dibantu Ustaz Muhammad Ramadhani membacakan terjemahnya. Kemudian kita bahas bersama ada faedah apa saja yang bisa diambil. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama'i turabat al-malaikatu bi ajnihatiha tud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwadin yanfudhum dhalika hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir." Kita pelan-pelan ya, diterjemahkan sedikit-sedikit. Tafadhal Ustaz. Apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan perintah di atas langit, para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena patuh akan firman-Nya. Seakan-akan firman yang didengar itu seperti gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu rata. Hal itu memekakkan mereka sehingga mereka jatuh pingsan karena ketakutan. Maka apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, mereka berkata, "Apakah yang difirmankan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Perkataan yang benar, dan Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar." Wa yusmi'uha mustariqus sam'i wa mustariqus sam'i hakada ba'duhu fawqa ba'din wasafahu Sufyan bikaffihi wa harrafaha wa baddada baina asabihi wa yusmi'ul kalimah fa yulqiha ila man tahtahu thumma yulqiha al-akharu ila man tahtahu hatta yulqiyaha ala lisanis sa'ir awil kahin. Ketika itulah setan-setan penyadap berita wahyu itu mendengarnya. Keadaan penyadap berita itu seperti ini. Sebagian mereka di atas bagian yang lain. Digambarkan Sufyan dengan telapak tangannya. Dan direnggangkan dan dibuka jari jemarinya.
Maka ketika penyadap berita yang di atas mendengar kalimat firman itu, disampaikanlah kepada yang di bawahnya. Kemudian disampaikan lagi kepada yang ada di bawahnya. Dan demikian seterusnya hingga disampaikan ke mulut tukang sihir atau tukang ramal. Warubbama adrakahu asyihab qabla an yalqiyaha. Warubbama alqaha qabla an yudrikahu. Fayakdzibu معها 100 كذبة ويقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. Akan tetapi, kadangkala setan penyadap berita itu terkena syihab atau meteor sebelum sempat menyampaikan kalimat firman tersebut. Dan kadangkala sudah sempat menyampaikannya sebelum terkena syihab. Lalu dengan satu kalimat yang didengarnya itulah tukang sihir atau tukang ramal melakukan 100 macam kebohongan. Mereka yang mendatangi tukang sihir atau tukang ramal mengatakan, bukankah dia telah memberitahu kita bahwa pada hari anu akan terjadi anu, dan itu terjadi benar. Sehingga dipercayalah tukang sihir atau tukang ramal tersebut karena satu kalimat yang telah didengar dari langit. Barakallahu fiik. Para jamaah rahimakumullah. Jadi hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari ini merupakan tafsir surat Saba ayat 23 yang tadi sudah kita bacakan. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, ketika Allah menetapkan suatu ketetapan, menetapkan suatu perintah di atas langit, ketika itu apa yang terjadi? Para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena saking patuhnya akan firman Allah tersebut. Nah, kemudian yang kedua, itu tadi para malaikat. Yang pertama tadi, para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena saking patuhnya atas firman-firman Allah. Saking patuhnya terhadap firman-firman Allah Ta'ala. Yang kedua, firman Allah, Allah berfirman. Allah berfirman. Ketika Allah berfirman, ketika Allah berbicara, maka hal itu dirasakan bagi malaikat sangat dahsyat sekali. Sangat dahsyat sekali. Nabi menggambarkan seperti gemerincingnya rantai besi yang ditarik di atas batu rata. Ini penggambaran dari Nabi SAW tentang firman Allah yang didengar oleh para malaikat, bahwasanya dirasakannya sangat dahsyat. Penggambaran dari Nabi, rantai yang ditarik di atas batu yang rata, gemerincingnya luar biasa. Itu yang dirasakan oleh para malaikat, yang memekakkan pendengaran mereka, sehingga mereka pada jatuh pingsan. Ini poin yang kedua yang bisa kita ambil. Apa? Para malaikat jatuh pingsan karena mendengar firman Allah. Ketika Allah berfirman, ketika Allah berbicara, karena didengarnya sangat dahsyat sekali. Penggambaran dari Nabi ini bukan berarti penyerupaan, bahwasanya firman Allah diserupakan seperti gemerincingnya rantai yang ditarik di atas batu yang rata. Bukan penyerupaan, tapi penggambaran bahwasanya gemerincingnya sangat
firman Allah sangatlah dahsyat sekali sebagaimana gemerincingnya rantai yang ditarik di atas batu yang rata. Jadi penggambaran, bukan penyerupaan. Para malaikat kemudian jatuh pingsan. Saya ulangi lagi, para malaikat jatuh pingsan. Kenapa? Karena mendengar firman Allah, karena dirasakannya sangat dahsyat sekali. Kemudian, apa yang terjadi ketika para malaikat rasa takutnya dari hati-hati mereka hilang? Ketika rasa takut para malaikat dari hati-hati mereka hilang, di mana mereka siuman, mereka bangun dari pingsannya, maka mereka saling bertanya dengan mengatakan, "Mada qala rabbukum? Mada qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Qalul haqqa. Mereka menjawab al-haq. Mereka menjawab al-haq. Perkara hak. Tidak mungkin Allah berfirman yang merupakan kebatilan. Jadi mereka saling bertanya ketika siuman, apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Dan mereka saling menjawab al-haq, kebenaran, perkara hak. Kalau kemudian timbul suatu pertanyaan, memangnya malaikat tidak tahu kalau firman Allah itu al-haq? Memangnya malaikat tidak tahu kalau yang difirmankan oleh Allah pasti al-haq, pasti kebenaran? Kok pakai bertanya, apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Ketika siuman pada saling bertanya, apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Nah, mungkin ada semacam pertanyaan, emang malaikat belum tahu bahwa firman Allah itu al-haq? Bukan demikian pemahaman para malaikat tahu persis bahwasanya yang dikatakan oleh para malaikat, bahwasanya yang difirman oleh Allah adalah al-haq. Malaikat tahu persis. Lalu kenapa saling bertanya? Lalu kenapa saling bertanya? Justru sebagai bentuk taukid. Justru sebagai bentuk taukid. Bahwasanya mereka tahu persis yang difirmankan oleh Allah itu hak. Saya kasih gambaran begini. Misalnya ada seorang ayah setiap kali pergi keluar kota, pulangnya mesti bawa oleh-oleh. Nggak ada ceritanya ayah ini pergi keluar kota, pulangnya dengan tangan hampa, nggak bawa apa-apa, nggak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya. Ini ayah ketika keluar kota, pulangnya mesti bawa oleh-oleh. Suatu ketika ayah berangkat keluar kota, maka anak-anak dan mamanya saling bertanya, ayah bawa apa ya? Kira-kira ayah bawa apa enggak ya? Kira-kira ayah bawa apa enggak ya? Bawa. Jadi saling bertanya, kira-kira ayah bawa apa enggak ya? Kira-kira ayah bawa apa enggak ya? Kemudian mereka saling jawab, bawa. Kenapa saling bertanya? Karena mereka tahu persis bahwasanya ayahnya pasti bawa. Jadi saling bertanyanya justru merupakan penegasan tauhid bahwasanya ayah pulang dari luar kota pasti bawa. Nah, demikian juga di dalam ayat ini para malaikat saling bertanya, apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian berbicara apa, dan saling menjawab al-haq, justru merupakan tauhid. Karena mereka tahu persis firman Allah, pembicaraan Allah pasti al-haq. Kemudian para jamaah
rahimani wa rahimakumullah, poin yang berikutnya adalah terkait dengan pencurian berita dari langit yang dilakukan oleh setan-setan. Setan yang satu di atas yang lainnya, setan yang lainnya, dan Sufyan menggambarkan dengan memberikan eh, eh, penjelasan dengan praktek seperti ini. Tangannya dibuka begini, malaikat itu satu di atas yang lainnya, di atas yang lainnya, di atas yang lainnya, di atas yang lainnya. Jadi yang paling atas menyampaikan berita yang di bawahnya, menyampaikan berita yang di bawahnya, menyampaikan berita yang di bawahnya. Kemudian berita itu seringkali belum sampai kepada yang di bawahnya, tapi mereka sudah kena lemparan bintang. Karena bintang diciptakan untuk melempari mereka ketika mau mencuri berita dari langit. Baik, ini di antara rangkuman beberapa poin yang bisa kita ambil. Nah, sekarang poin-poin besar yang bisa kita renungkan bersama. Poin-poin besar yang bisa kita renungkan bersama. Kita ulangi lagi, sebagaimana tadi kita sudah sampaikan di awal memulai kajian, malaikat saja, makhluk yang sangat besar, sangat takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah berfirman, firman-Nya Allah dirasakan bagi mereka sangat memekakkan mereka sehingga kemudian pada pingsan. Itu makhluk paling besar dan paling dekat kepada Allah. Demikian keadaannya, sangat takut kepada Allah sehingga menunjukkan peribadahan yang semestinya kepada Allah. Mereka menunjukkan peribadahan yang semestinya kepada Allah, di mana Allah lah Tuhannya. Pantas enggak? Lalu pantas enggak ada makhluk kecil yang meminta dirinya diberikan suatu persembahan peribadahan, atau mereka tidak meminta tapi manusia-manusia pada mengagungkannya, mengelukannya, memuji-mujinya, memberikan suatu persembahan kepadanya. Maka yang kontradiktif. Nah ini yang tadi sudah kita sampaikan. Tapi tentunya kita ingin mendapatkan faedah-faedah yang lain. Kita akan sampaikan ada faedah apalagi. Yang pertama, malaikat takut pada Allah Azza wa Jalla yang berada di atasnya. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Malaikat takut kepada Allah yang berada di atas mereka. Di atas mereka. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Bagaimana takutnya? Lah ini yang sudah kita bahas sampai pingsan. Mereka para malaikat takut kepada Allah yang berada di atasnya, malaikat yang berada di Allah yang berada di atas mereka, para malaikat takut kepada Allah yang ada di atas mereka. Bagaimana bentuknya? Sebagaimana sudah kita bahas sampai pingsan. Kemudian ibbatul qulub lil malaikah. Dari ayat yang tadi kita bacakan, itu surat Saba ayat 23, menunjukkan malaikat punya hati. Menunjukkan malaikat punya hati. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Ketika rasa takut
sudah dicabut dari hati mereka, rasa takutnya hilang, di mana mereka siuman, berarti malaikat memiliki hati. Kemudian itsbatun annahum ajzamun walaisu arwahan mujarrodatan minal jismiyah. Kita harus menetapkan bahwasanya malaikat itu berfisik, bukan sekedar roh saja. Saya ulangi lagi, malaikat itu berfisik, bukan sekedar roh saja. Di dalam hadis yang tadi kita bacakan, yaitu hadis Bukhari dari Abu Hurairah, mereka berfisik, jatuh pingsan, tuh mereka berfisik. Dan ayat-ayat yang lain menunjukkan banyak, yang menunjukkan demikian banyak, bahwasanya malaikat berfisik. Allah menjadikan malaikat ada yang memiliki satu sayap, dua sayap, dan seterusnya. Memiliki sayap berarti ada sebagian orang yang tidak percaya malaikat berfisik. Kata mereka, malah mereka mengatakan sekedar simbol. Gak ada malaikat, kata mereka. Gak ada malaikat. Malaikat itu simbol saja. Simbol apa? Simbol kebaikan. Sebagaimana setan tidak ada. Setan itu simbol saja. Simbol apa? Simbol kejahatan. Bagaimana setan itu simbol. Jadi wujud makhluk yang namanya malaikat nggak ada, wujud makhluk yang namanya setan nggak ada, itu batil. Terbantahkan oleh ayat yang sedang kita baca. Mereka jatuh sampai pingsan karena saking takutnya kepada Allah ketika Allah berfirman. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tadi kita katakan malaikat memiliki hati. Di mana Allah berfirman, ketika rasa takut dicabut dari hati mereka. Berarti malaikat memiliki hati. Berarti malaikat memiliki akal. Berarti malaikat memiliki akal. Kok bisa ada kesimpulan begitu? Karena yang berakal adalah hati. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam beberapa ayat, di antaranya adalah dalam surat Al-Hajj, ayat 46, Allah berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apakah mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi di mana mereka memiliki hati yang dengannya mereka berakal, atau mereka memiliki telinga yang dengannya mereka mendengarkan. Sesungguhnya yang buta bukan mata-mata mereka, tapi yang buta adalah buta hati mereka yang ada dalam dada. Jadi di dalam ayat ini Allah menyatakan lahum qulubun ya'qiluna biha. Hati adalah tool yang mereka gunakan untuk berakal. Kalau begitu, tadi dikatakan malaikat punya hati, berarti malaikat punya akal. Karena tempatnya akal ada di dalam hati. Jadi yang berakal itu adalah hati. Bukan otak. Kalau ada pertanyaan seperti itu. Bukan otak, bukan. Itu sudah mendapatkan trans, jadi sudah instan.
ditransfer ke otak. Nah, kemudian poin yang berikut ini. Perhatikan poin yang berikut ini, ada poin berupa apa? Kita wajib menetapkan Allah berbicara. Kita wajib menetapkan Allah berbicara. Bagaimana kita tidak menetapkan Allah berbicara sementara hadis yang baru saja kita bacakan yang merupakan tafsir dari ayat 23 surat Saba menunjukkan Allah berbicara. Ketika Allah menetapkan satu ketetapan, para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya saking patuh terhadap firman Allah itu. Firman Allah dirasakan bagi mereka seperti gemerincingnya rantai yang ditarik di atas batu yang rata, sangat memekakkan mereka yang menjadikan mereka pingsan. Jelas sekali kita harus menetapkan Allah berbicara. Sekarang kita bahas bagaimana berbicaranya Allah. Bagaimana berbicaranya Allah? Jelas berbicaranya Allah terkait dengan kehendak. Saya ulangi lagi. Berbicaranya Allah terkait dengan kehendak. Karena ada pemahaman yang mengatakan bahwasanya berbicaranya Allah itu adalah azali, sebagaimana zatnya, sebagaimana ilmunya, sebagaimana hidupnya azali, sesuatu yang sudah ada dari zaman-zaman sebelumnya, artinya dari awal, azali, dari awal. Itu pembicaraan Allah, kata mereka. Yang betul, Allah berbicara terkait dengan kehendak. Bagaimana kita memahami Allah berbicara dan bicaranya Allah terkait dengan kehendak? Di mana Allah menghendaki dan Allah berbicara, berfirman. Di mana Allah menghendaki, kemudian Allah berbicara, menetapkan ketetapan, berfirman. Sekarang kita bertanya, awal apa enggak? Awalnya malaikat pingsan apa enggak? Awalnya malaikat enggak pingsan. Awalnya enggak pingsan. Kok jadi pingsan ketika mendengarkan Allah berbicara? Berarti berbicaranya Allah dikatakan dengan kehendak. Bukan zamanan azalian. Bukan azali. Sesuatu yang melekat pada Allah sebagaimana zatnya, sesuatu yang seperti zatnya, seperti ilmunya, seperti hidupnya, itu azali. Mereka memahaminya kalam Allah, bicaranya Allah juga seperti azali. Keliru. Sekarang kita mendapati dalilnya. Pembicaraan Allah terkait dengan kehendak. Sekali lagi, ini kita pelan-pelan. Karena biar jangan sampai salah paham. Sekali lagi, awalnya malaikat biasa-biasa saja, nggak terjadi suatu apa, begitu Allah berfirman, jatuh pingsan. Berarti dikaitkan dengan kehendak, bukan azaliyah. Bukan qadimun azali, bukan terdahulu azali, bukan. Tapi terkait dengan kehendak. Sisi ini akan kita bahas lebih lebar karena syubhatnya memang sangat besar pada kaum muslimin yang ada di sekitar kita, pada umumnya di Indonesia, dan secara khusus berada di sekitar kita. Mereka mengatakan bahwasanya
eh, Allah berbicara tanpa suara dan tanpa huruf. Allah berbicara tanpa suara dan tanpa huruf. Jadi yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa huruf dan suara-suara itu adalah pengibaratan, ibarah, pengibaratan dari firman Allah. Firman Allah itu adalah mereka menyebutnya dengan sebutan apa? Eh, Hadithun nafsi. Jadi eh, pembicaraan jiwa, pembicaraan jiwa. Hadithun nafsi, pembicaraan jiwa. Bukan Allah berbicara dengan suara dan huruf-huruf, bukan, ini kata mereka. Sehingga Al-Quran yang dikatakan kalam Allah itu makhluk. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kata mereka, ini makna, ibarat, terjemahan dari kalam Allah. Jadi ini makhluk. Karena kalam Allah itu qadim azali, diterjemahkan oleh para malaikat, disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata mereka. Padahal coba kembali lagi kepada hadis yang kita bahas malam ini. Coba kembali lagi. Awalnya malaikat bagaimana? Awalnya malaikat tidak kenapa-kenapa. Terus jadi pingsan. Kenapa pingsan? Ketika Allah berbicara, Nabi menggambarkan pembicaraan Allah dirasakan oleh para malaikat gimana? Sangat dahsyat sekali. Digambarkan seperti apa? Digambarkan seperti rantai yang ditarik di atas batu yang rata, merincingnya luar biasa, sangat memekakkan. Jadi Allah berbicara dengan huruf-huruf, dengan suara. Bukan pembicaraan Allah itu qadimun azali, bukan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat lemahnya pandangan mereka. Bahwasanya kalamullah qadimun azali, ini batil, tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka akan kita lihat beberapa sisi tentang kebatilannya. Yang pertama, kalau Allah tidak berbicara, kalau Allah tidak berbicara, bicaranya Allah itu adalah hadithun nafsi, bicara kejiwaan. Yang orang melihatnya kemudian paham. Oh itu, oh itu. Jadi bukan Allah berbicara dengan huruf dan suara, bukan. Tetapi orang kemudian paham. Oh itu. Ada sebagian ulama mereka yang mengatakan ibaratnya begini. Kita jalan-jalan di malam hari, kemudian melihat huruf-huruf menyala yang membentuk kalimat tertentu. Misalnya apa? Matahari. Ada tulisan matahari. Oh, itu. Jadi kita paham. Dia tidak berbicara, dia tidak bersuara, tapi kita paham. Oh, itu. Ini yang digendaki oleh mereka. Kalau memang kalamullah, pembicaraan Allah dipahami demikian, bukan dengan suara, bukan dengan huruf, tetapi hadithun nafsi, bahasa kejiwaan, kenapa Nabi tidak menjelaskan? Nah ini.
Ini sisi pertama yang kita lihat. Kenapa Nabi tidak menjelaskan? Kenapa Nabi tidak menjelaskan? Bahwasanya yang sampai kepada saya ini adalah makna dari kalamullah. Makna dari kalamullah, bukan kalamullah yang aslinya. Karena kalamullah yang aslinya itu adalah qadimun azali, sebagaimana zatnya, sebagaimana hidupnya, sebagaimana ilmunya. Kenapa Nabi tidak menjelaskan? Ini yang pertama. Kemudian yang namanya berbicara, yang namanya berbicara, ya bahasa kita ngomong. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu berbicara. Yang namanya berbicara ya dengan huruf, dengan suara. Coba kita pahami, kita pahami. Kalau misalnya ada orang bisu, ada orang bisu, dia tidak ngomong. Apa kita katakan dia berbicara? Ya tidak. Dikatakan bisu karena dia tidak bisa berbicara. Jadi yang namanya berbicara, kola ya kulu, kaulan berbicara, itu ya artinya ngomong dengan huruf dan suara. Buktinya orang bisu yang tidak berbicara, yang tidak bisa ngomong tidak dikatakan berbicara, tapi dikatakannya bisu. Kemudian yang kedua, sisi kedua yang ingin kita lihat, ingin kita sampaikan. Kalau kalamullah, pembicaraan Allah sekedar dalam jiwa, yaitu hadithun nafsi, dalam jiwa, hadithun nafsi, di mana malaikat menyimpulkan paham, disampaikan kepada Nabi, di mana Nabi menyimpulkan paham. Lalu apa bedanya dengan iroda? Iroda itu apa? Berkehendak. Allah memiliki sifat berkehendak. Innallaha yahkumu ma yurid. Allah menetapkan sesuatu apa yang dia kehendaki. Allah memiliki sifat berkehendak. Kalau kalamullah, berbicaranya Allah tidak dengan suara, tidak dengan huruf, tetapi hadithun nafsi, pembicaraan kejiwaan, lalu apa bedanya dengan iroda? Apa bedanya dengan berkehendaknya Allah? Kan menjadi tidak beda. Padahal itu dua sifat yang sendiri-sendiri. Allah berkehendak, Allah berkehendak. Kemudian sisi yang berikutnya yang ingin kita sampaikan, bahwasanya katakan kalau Allah qadimun azali, sebagaimana ilmunya, sebagaimana hidupnya, itu batil. Yang betul, firman Allah, kalamullah, bersuara dan berhuruf, dan terkait dengan kehendaknya. Bukan qadimun azali, bukan. Kalau kalamullah itu hadithun nafsi, bukan pakai huruf, bukan pakai suara, tapi hadithun nafsi. Lalu apa bedanya? Lalu apa bedanya Nabi dikasih gelar apa? Nabi Musa mendapat julukan apa? Kalimullah, orang yang diajak bicara dengan Allah secara langsung. Orang yang diajak bicara oleh Allah secara langsung.
Itu yang membedakan Nabi Musa dari nabi-nabi yang lainnya. Lah, kalau kemudian kalamullah, pembicaraan Allah, sekedar hadithun nafsi, pembicaraan kejiwaan, lalu apa bedanya Nabi Musa sebagai kalimullah dengan nabi-nabi yang lainnya? Ya menjadi tidak ada bedanya. Oleh karena itu, ini sisi yang menunjukkan akidah mereka sesat. Nabi Musa kan diajak bicara langsung oleh Allah, diajak bicara langsung. Maka dia disebut kalimullah, yang membedakan dari nabi-nabi yang lainnya. Nah, nabi-nabi yang lainnya kan mendapatkan wahyu dari Allah, tapi tidak langsung, maka tidak disebut kalimullah. Nah, kalau kemudian kalamullah, pembicaraan Allah dikatakan hadithun nafsi, pembicaraan kejiwaan, apa bedanya Nabi Musa dengan nabi-nabi yang lainnya? Nah, kemudian sisi yang berikutnya yang ingin kita sampaikan, yang menunjukkan kebatilan akidah mereka. Yang mengatakan bagaimana? Yang mengatakan bicaranya Allah itu qadimun azali, tidak terkait dengan kehendak, tidak berupa suara dan tidak berupa huruf. Nah, sekarang bantahannya begini, atau sisi yang bisa kita lihat untuk menunjukkan kelemahan mereka, di mana mereka akidahnya adalah akidah yang sesat, tidak sesuai dengan pemahaman Nabi SAW. Begini, kalau kalamullah, pembicaraan Allah itu hadithun nafsi, pembicaraan kejiwaan, Taurat, Zabur, Injil, Quran, ini kan yang diketahui namanya. Dan ada kitab-kitab yang lain yang tidak diinformasikan. Nah, semestinya Taurat, Injil, Zabur, Quran, mesti isinya sama semuanya. Kalau kalamullah hadithun nafsi, pembicaraan kejiwaan, dan diterjemahkan di dalam Al-Quran dengan bahasa Arab, diterjemahkan di dalam Taurat dengan bahasa apa, Injil dengan bahasa apa, Zabur dengan bahasa apa, mestinya isinya sama persis. Mesti isinya sama persis. Tapi kan kenyataannya berbeda. Kenyataannya berbeda. Maka kalau Allah bukan hadithun nafsi, bukan pembicaraan kejiwaan, bukan. Tapi Allah berbicara dengan huruf-huruf dan dengan suara dan terkait dengan kehendaknya. Bukan qadimun azaliyun. Bukan. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau dikatakan Al-Quran hadithun nafsi, bahasa kejiwaan, padahal yang namanya bahasa kejiwaan kan nggak ada batasan. Yang namanya bahasa kejiwaan ada batasannya. Kenyataannya Al-Quran ada batasannya. Dia terdiri dari 6.000 sekian ayat, 6.200 sekian ayat. Jadi ada batasan. Padahal yang namanya bahasa kejiwaan tidak ada batasannya. Kenyataannya Al-Quran ada batasannya, bagi-bagi, Suaranya agak tidak putus-putus, Ustaz. Afwan. terbagi-bagi.
Karena satu Suaranya agak putus-putus, suara Ustadz. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya Ustadz Yasin terlempar ke luar karena ada kendala signal. mohon maaf terputus. Sudah bisa, Ustaz? Baik Ustadz. Ya, Sudah bisa dilanjut? ya. Tadi Baik. ada keterangan bandwidth internet dari Ustadz drop, jadi suaranya putus-putus Ustadz. Oh, Sampai putus tadi ya. di kejiwaan gitu, kalimat-kalimat tentang menjelaskan tentang kejiwaan. Iya, Terputus-putus. iya, Mungkin sinyalnya ya. iya, Iya. iya. Baik, baik. Eh, 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 mereka mengatakan, mereka mengatakan, bicaraan Allah itu qadim, azali, terdahulu, sebagaimana zatnya, sebagaimana ilmunya, terdahulu. Sebagaimana ilmunya, layak tajza, tidak terbagi-bagi. Kalau terbagi-bagi itu namanya makhluk. Allah tidak terbagi-bagi. Kenyataannya sekarang Al-Quran terbagi-bagi. Al-Quran terbagi-bagi. 6.200 sekian ayat. Ada juz satu, ada surat ini, ada surat ini, ada surat ini. Wilayahnya sekian, sekian, sekian. Jadi terbagi-bagi. Yatajazza. Yatajazza. Berarti ini sudah sesuatu yang paradok, sesuatu yang bertentangan. Mereka mengatakan yang namanya kalamullah la yatajazza, tidak terbagi-bagi, karena yang terbagi-bagi itu makhluk, dan yang namanya qadimun azalin azali tidak ada batasannya. Nyatanya ada batasannya. Al-Quran kalamullah, ada batasannya. Maka ini sesuatu yang kontradiktif. Oleh karena itu, sebagaimana yang sudah kita bahas sekarang ini, Allah berbicara, iya, Allah berbicara. Bagaimana berbicaranya Allah dengan suara dan dengan pesan. Ketika Allah berfirman, berarti firman-Nya Allah, pembicaraan Allah terkait dengan kehendak, bukan qadimun azaliyun. Dan para jamaah rahimahullah, jadi ini pembahasan yang kita lebarkan karena kita memandang perlu di mana di sekitar kita secara khusus dan di Indonesia secara umum mereka banyak memahaminya demikian. Al-Quran sekedar tafsir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafsir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dalam makhluk. Adapun pembicaraan Allah itu qadimun azali, sebagaimana datnya, sebagaimana ilmunya, qadimun azali, bahasa kejiwaan. Maka Nabi menerjemahkan dalam bentuk Al-Quran. Ini kata mereka tentunya tidak tepat. Tentunya tidak tepat. Kemudian para jamaah rahimahullah,
Sekarang kita melanjutkan yang berikutnya halaman 60. Halaman 60. Kalau halamannya sama, kita bacakan. An-Nawas bin Sam'an. Nah ini. An-Nawas bin Sam'an menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aradallahu ayyuhiya bil amri takallama bil wahyi akhadatis samawatu minhu rujfah atau qala ra'dah syadidah khaufan minallahi azza wa jalla." Silakan. Apabila Allah Subhanahu wa taala hendak memwahyukan perintahnya, maka dia firmankan wahyu itu dan langit-langit bergetar dengan keras karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sami'a dzalika ahlus samawat su'iku wa kharru lillahi sujada. Lalu apabila para malaikat penghuni langit mendengar firman tersebut, pingsanlah mereka dan bersimpuh sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril wa yukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada. Maka malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala firmankan kepadanya apa yang dia kehendaki dari wahyunya. Tsumma yamurru Jibrilu 'alal malaikah kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha madza qala rabbuna ya Jibril fa yaqulu Jibril qala al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir. Kemudian Jibril melewati para malaikat. Setiap dia melalui satu langit, malaikat penghuninya bertanya kepadanya, "Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhan kita, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Dia firmankan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar." Wa yaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Dan seluruh malaikat pun mengucapkan seperti yang diucapkan Jibril itu. Demikianlah sehingga Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai dengan yang Itu telah amarahullahu azza wa jalla. Barakallahu fiik. Demikianlah sehingga Para Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai dengan yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. nah, barakallahu fiik. Para jamaah rahimakumullah, ini hadis menguatkan, ini hadis Nawas bin Sam'an menguatkan hadis Abu Hurairah yang tadi kita bahas, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini hadis Nawas bin Sam'an menguatkannya. Jadi ketika Allah hendak berfirman, ketika Allah mau memerintah, mewahyukan perintahnya, dia ketika sudah berfirman, apa yang terjadi? Langit-langit bergetar. Langit-langit bergetar. Karena saking takutnya kepada Allah. Kemudian apa yang terjadi pada para malaikat? Para malaikat mendengar firman tersebut, mereka pingsan dan jatuh tersungkur sujud. Pingsan. Tersimpuh sujud kepada Allah Azza wa Jalla saking takutnya. Terus yang siuman pertama kali siapa? Jibril. Maka Allah perintahkan Jibril, Allah berfirman agar Jibril menyampaikan wahyu sebagaimana yang Allah kehendaki. Tuh. Jadi kalamullah, firman Allah terkait dengan kehendak Allah. Bukan qadimun azali. Kemudian setiap kali melewati malaikat yang ada di langit-langit, para malaikat semuanya bertanya, apa yang dikatakan oleh Tuhan kita? Malaikat Jibril mengatakan, al-haq, 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 kebenaran. Tadi sudah kita bahas di awal ya. Apa malaikat tidak tahu bahwasanya yang difirman Allah pasti al-haq? Pasti tahu, tetapi kenapa kemudian pada nanya apa yang dikatakan oleh Tuhan kita?
ini justru sebagai taukid. Betapa yang disampaikan oleh Allah adalah hak. Bukan mereka mempertanyakan hak apa batil, bukan. Mereka tahu persis yang disampaikan Allah adalah hak. Jadi saling bertanya justru merupakan taukid. Para jemaah rahimahullah, jadi pembahasan kita banyak melebar, tetapi memang kita berkepentingan atau merasa perlu untuk dilebarkan pembahasannya. Adapun kalau yang terkait dengan judul, dan terkait dengan judul-judul sebelumnya adalah tadi poin besarnya apa? Malaikat saja, makhluk yang sangat besar. Karena misalnya sebut malaikat Jibril. Nabi pernah melihat dalam rupa yang aslinya. Ada 600 sayap dan menutup alam semesta, gak ada yang terlihat kecuali Jibril toh. Jadi malaikat itu makhluk yang sangat besar dan sangat dekat kepada Allah. Itu kepada Allah sehingga menghambakan diri kepada Allah dengan penghambaan yang sebaik-baiknya. Lalu bagaimana dengan makhluk-makhluk kecil malaikat, kok kemudian dipuja-puja di sana takut kepada Allah, menghambakan dengan penghambaan yang semestinya. Kok ada makhluk-makhluk yang lainnya yang kecil-kecil malah diberikan persembahan, diberikan hak rububiyah, dinyatakan memiliki hak rububiyah, sehingga mendapatkan uluhiyah, perlakuan uluhiyah, peribadahan. Maka itu salah besar. Demikian Ahmad Ramdhani yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan dulu kepada Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustadz atas pemaparannya. Masya Allah, ini semakin mengokohkan akidah kita seharusnya Ustadz ya. Dari penjelasan yang telah Ustadz sampaikan, begitu perkasanya malaikat, namun ketika wahyu turun ternyata makhluk yang perkasa pun jatuh pingsan gitu ya. Luar biasa. Ustadz masih bersama kami Ustadz, sepertinya agak freeze ini. Nah, Gambarnya tidak bergerak Ustadz, maaf, suaranya tidak terdengar. oh iya ya, Oh, alhamdulillah masih berjalan. sudah. Suaranya putus-putus Ustadz. Alhamdulillah. Oke. Oh, putus-putus ya, kelihatannya tulisannya connection unstabil gitu. Iya, iya, betul. Jadi pada saat penyampaian juga keluar masuk qadarullah di kesempatan kali ini. Ya, semoga masih bisa disimak oleh Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sudah disampaikan, kita masuk ke sesi tanya jawab beberapa menit saja insya Allah karena waktu juga sudah larut. Silakan Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan bisa diketikkan di kolom chat atau raise hand untuk langsung berdialog dengan Ustadz insya Allah ya. Baik. Sebelumnya mungkin sambil menunggu yang sedang mengetik begitu Ustadz, teringat satu ayat yang sering kali kita dengar Ustadz ya. Jadi kalau manusia itu kan ketika mendengar ayat Allah seharusnya wajilat kulubuhum begitu Ustadz ya. Kemudian di kalimat selanjutnya zadathum imana, kemudian bertambah imannya, bergetar hatinya. Nah, ini ada sedikit pertanyaan kadang-kadang disampaikan oleh beberapa teman. Ustadz, bagaimana kita mau wajilat qulubuhum sedangkan bahasa Al-Qur'an aja kita tidak paham gitu Ustadz. Artinya begitu. Apakah ini otomatis bergetar karena indahnya lantunan atau bagaimana Ustadz? Katanya begitu Ustadz. Ada pertanyaan yang ke sana gitu. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Orang yang beriman adalah orang yang ketika mendengarkan Al-Quran, hati merasa takut. Wajilat qulubuhum. Mendengarkan nama Allah, hati menjadi takut. Kemudian pertanyaannya gimana kita bisa takut? Wong Al-Qur'annya saja kita nggak paham kan begitu. Gimana caranya? Masya Allah,
Islam memberikan reward kepada umatnya, kepada kaum muslimin, meskipun tidak paham Al-Quran, tetapi membaca, sekedar membaca, itu sudah mendapatkan keutamaan yang besar. Sudah mendapatkan keutamaan yang besar. Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca dan lancar, maka ma'asafaratil kiram, bersama dengan para malaikat. Kemudian yang tata, yang terbata-bata, maka mendapatkan pahala sesuai dengan terbata-batanya itu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangankan lancar, bacanya saja terbata-bata tapi tetap diberi pahala. Kalau yang lancar bersama malaikat. Lalu bagaimana kemudian yang paham? Tentu fadilahnya lebih tinggi lagi. Apalagi ketika sudah paham, berpengaruh kepada bergetarnya hati, menjadikan dirinya rasa takut. Dan sudah sewajarnya demikian. Bagaimana tidak? Malaikat saja makhluk yang sangat besar. Malaikat saja makhluk yang sangat besar. Takut kepada Allah ketika Allah berfirman. Loh kok kita tidak? Nah, sekaligus kita memberikan pertanyaan untuk kita sendiri. Kenapa kita tidak? Sebenarnya kita lebih utama untuk takut kepada Allah. Tetapi kenapa kita tidak takut? Akhirnya kita terlecut, termotivasi untuk mencari sebab. Oh, sebabnya ini harus paham bahasa Arab. Akhirnya belajar bahasa Arab. Paling enggak agar paham, sehingga bisa menghantarkan kepada kita memiliki hati yang takut ketika mendengar Al-Quran. Meskipun tidak sampai besar seperti malaikat. Nah, Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Alhamdulillah memberikan motivasi bagi saudara-saudara muslim kita yang bertanya demikian. Karena itu banyak sekali Ustaz pertanyaan yang disampaikan pada kami perihal tersebut Ustaz. Baik, nampaknya tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Kemudian tidak ada yang raise hand juga. Sepertinya kita akhiri Ustadz. Namun sebelum mengakhiri kami mohon Ustadz untuk baik. menutup dengan doa. Baik, sahabat Dikira, rahimahullah, rahimakumullah. Pembahasan malam ini kita rasakan lebih butuh konsentrasi lagi dari pembahasan yang biasanya. Karena malam ini kita banyak melebarkan penjelasan, ya. Karena kita berkepentingan demikian, karena suatu subhat yang besar di sekitar kita. Makanya kita menyampaikan semoga bisa dipahami, Kemudian yang kedua, di layar saya sering sekali muncul unstabil gitu ya. Saya khawatirnya kedengarannya juga di teman-teman terputus-putus gitu ya. Tetapi dengan saya mengulangi lagi, semoga ya utuh. Yang tadi terputus, kemudian dengan diulangi akhirnya jadi tersambung begitu. Tadi saya sangat banyak mengulangi, soalnya melihatnya unstabil begitu. Nah, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan kita taufik sehingga kita memiliki akidah yang lurus, bukan akidah yang batil, dan semoga kita terus bisa memantapkan akidah kita sehingga tidak terombang-ambingkan oleh syubhat. Amin ya rabbal alamin. Monggo Ustaz Muhammad Ramadhani. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas penyampaiannya. Kita tutup Bapak Ibu sekalian dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Subhanakallahumma wa anta bihamdika astaghfiruka asyhadu an la wa ilaha illa anta atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, insya Allah kita bertemu lagi Ustadz. Semoga Allah mudahkan di bulan
depan dengan bab yang baru, bab 17 mengenai syafaat Ustadz ya, insyaallah ya. Insyaallah. Baik, di waktu dan jam yang sama Bapak Ibu, silakan kita bergabung kembali untuk belajar bersama guru kita Ustadz Muhammad Yasin LC, Hafidhahullah Ta'ala. Baik, mohon izin untuk menutup Zoom ini dan mengakhiri kebersamaan kita. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.